setelah ditanam itu kita kocor lagi dengan kita dosis pakai per tangki 5 tutup. 5 tutup. Pak. Jadi suplai nutrisi ke buah itu akan lebih bagus, sekitar 50 kilo, Pak. Ya. Semangat pagi, mitra-mitra sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di Yogyakarta, tepatnya di daerah Ambar Ketawang, di kebun kates, ya, milik Pak Joko. Nah, alangkah lebih tepatnya kita bincang-bincang dengan Pak Joko. Namun sebelumnya, silakan Pak Joko untuk memperkenalkan diri dan alamat ini ada berada di mana. Silakan. Oke, saya Joko Wiharjo, untuk alamat di Depok Gamping, Jalan Wates, kilometer 5. Ya, kurang lebih belakangnya pom bensin Ambar Ketawang. Pom bensin ya, Ambar Ketawang, ya. Iya, jadi nanti teman-teman mitra-mitra kalaupun mau datang kemari, lapor dulu ke Pak Joko ya Pak, teman-teman. Nah, sahabat-sahabat mitra-mitra agro, ya, ini kita pengen tahu Pak, pengen kenal dengan tanaman Bapak yang sudah menggunakan produk NASA, terutama pepayanya. Ini berapa batang ya Pak, kalau boleh tahu? Ini sekitar 1000 batang, Pak. 1000 batang. Jenisnya? Jenisnya California. California. Kemudian ini umur berapa Pak? 6 bulan hari ini. 6 bulan hari ini. Ya. Jadi sebetulnya belum dipanen nih Pak ya? Belum. Ya. Kemudian mohon maaf, ini teknisnya bagaimana Pak menggunakan produk NASA-nya? Untuk pertama kali itu dari mulai penanaman kita menggunakan produk granul. Untuk per pohonnya itu kita kasih 50 gram untuk per pohon. Lalu kita taburi dengan glio. Itu habis itu dolomit Pak. Dolomit. Yeah. Kemudian ini ada perendaman benihnya enggak? Untuk benih kita beli Pak. Ya, Kemudian apalagi Pak yang perlakuan pada tanaman pepaya Bapak ini untuk setelah ditanam? Perlakuan setelah ditanam itu setelah ditanam itu kita kocor lagi dengan glio 1 kali. Di umur berapa? Habis tanam, karena untuk menghindari apabila pada waktu tanam akar mungkin ada luka, jangan sampai untuk jamur-jamur itu masuk Pak. Lalu untuk perlakuannya kita pupuk itu 1 bulan sekali Pak. Apa saja Pak pupuknya? Kita pupuknya memakai pupuk subsidi Ponska. Lalu untuk nasanya kita kocor dengan granul yang dicairkan Pak. Begitu. Kalau Ponskanya tadi berapa per batang? Per batang kita mulai dari 25 gram di 4 titik. Jadi 100 gram. Kalau kita nganu sekitar 2 sendokan Pak. Per titiknya. Terus kemudian makan. Berapa kali pemupukan lagi Pak sampai 6 bulan ini? Per bulan. Per bulan. Jadi, dikasih terus ya? Per bulan diulangi dengan dosis ditingkatkan sampai 6 bulan itu dosisnya sekitar 150 sampai 200 gram per tanaman. Dibagi 4 lubang. Kemudian ada yang semprot nggak Pak? Untuk yang semprot kita menggunakan POC NASA, menggunakan hormonik, menggunakan star, dengan free top kalau sudah buah Pak. Oh gitu. Jadi dosisnya berapa itu? Kalau untuk POC NASA-nya kita dosis pakai per tangki 5 tutup. 5 tutup. POC-nya. Hormoniknya 2. Green Star-nya pada waktu sampai umur 2 bulan itu 1 per tangki. 1 saset. 1 saset. Kemudian free top-nya itu diberikannya kapan Pak? Free top diberikan setelah muncul buah Pak. Jadi sekitar umur 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Jadi penyemprotan ini setiap bulan juga? Bukan, untuk penyemprotan kita 1 minggu sampai 10 hari Pak maksimal. 1 minggu 10 hari POC NASA, hormonik dan Green Star. Begitu nanti sudah 2,5 bulan baru tambah dengan free top. Free top ya, untuk pembuahan. Untuk pembuahan. Free topnya berapa gram Pak? Untuk free top biasanya kita pakai sekitar 30 gram. Ya, terus kemudian penyemprotannya itu berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Sekitar 1 minggu sampai 10 hari Pak. Sama ya? Sama. Jadi sebelum dengan menggunakan free top setelah menggunakan free top 2 bulan itu sama, seminggu sampai 10 hari sekali. Iya sama. Ini yang semprot ya Pak ya? Ini yang semprot yang POC NASA, ini yang hormoniknya. Kemudian yang untuk free topnya yang nanti masuk di 2,5 bulan. Ya, kemudian ini yang bawahnya pakai power nggak Pak? Power Pakai power. Ini masuknya kapan Pak?
Ini kemarin power masuknya kita kocor, Pak. Bulan Kita berapa? cairkan di bulan ketiga. Bulan ketiga. Jadi fruit top di 2,5 bulan, powernya di bulan ketiga. Ya, untuk macu pembuahan yang karena 2,5 bulan kita free top masuk. Lalu untuk 3 bulan ke atas kan udah fase mulai pembesaran, Pak. Nah, itu kita masukkan untuk power untuk pembesaran buah. Oh gitu. Seperti itu, nggih. Ya. Dapat berapa break, Pak? Untuk breaknya antara sekitar 12 sampai 13, Pak. Baik, Pak, saya dengar Bapak Joko ini bermitra dengan sebuah Perusahaan. Bermitra dengan sebuah perusahaan, ya Pak? Iya. Iya. Nanti kan Pak Joko pernah menanam kates juga nih, Pak. Iya. Nah, sebelumnya kira-kira per batang Bapak bisa mendapatkan berapa kilo, Pak, per batang? Biasanya sekitar 50 kilo, Pak. Ya. Kalau kira-kira menurut Bapak ini kan belum panen, ya? Belum. Ya, nanti sekitar bulan ke-7 akan panen. Nah, ini kira-kira menurut taksiran Bapak per batang bisa mendapatkan berapa, Pak? Ini lebih dari 50, nanti bisa dihitung per buahnya. Itu biasanya satu pohon kan sekitar 30-an buah, Pak. Nah, ini kelihatannya lebih, Pak. Lebih ya? Nah, dan satu buahnya biasanya beratnya 1,5 kilo, Pak. 1,5 kilo. Jadi kira-kira kenapa Bapak Joko berani mengambil kira-kira lebih banyak, Pak? Karena dilihat dari batangnya, untuk pertumbuhan batang itu lebih besar daripada tidak menggunakan produk NASA, Pak. Jadi ukurannya lebih besar ya, Pak? Ya. Jadi kemungkinan akan menghasilkan lebih dari 50 kilo atau lebih dari 30 butir pepaya, gitu ya kira-kira. Karena beratnya rata-rata kurang lebih sekitar 1,5 kilo. Dan ini kenapa saya bisa berani seperti itu? Karena ini ditopang dengan pohon yang sudah besar dulu, Pak. Jadi suplai nutrisi ke buah itu akan lebih bagus dan kokoh untuk nopang buah yang banyak, Pak. Seperti itu. Iya. Tapi ternyata ada kendala ya, Pak ya. Kalau saya lihat di sini ternyata jamurnya sangat merajalela di sini, Pak ya. Kalau untuk jamur ini musimnya, Pak. Dalam arti gini, kemarin itu kan kita sekitar 3 bulan itu kan hujan terus menerus, Pak. Pada waktu fase pertumbuhan yang pembesaran buah. Nah, di situ selain untuk yang pakai NASA, itu kan kita bermitra dengan perusahaan, dan perusahaan itu ada beberapa petani binaan. Nah, itu kelihatannya sekitar 50-an petani binaan. Itu hampir rata-rata itu musnah, Pak. Hampir musnah ya, Pak? Ini yang pakai NASA masih ada yang selamat ya, Pak ya? Pakai NASA ini kita tanam 1000. Ini yang mati sekitar 100-an, Pak. 100-an? 10%-an. 10% ya? Sementara yang binaannya perusahaan yang lainnya hampir 50%. 50%? Untuk yang mati, Pak. Oh, luar biasa. Jadi alhamdulillah kita terbantu, terselamatkan lebih banyak ya daripada yang tidak menggunakan produk NASA. Barangkali Pak ada pesan-pesan ataupun kesan-kesan Bapak tentang penggunaan produk NASA ini kepada petani-petani pepaya di seluruh Indonesia, monggo, Pak. Kalau untuk petani-petani saya pesan terutama untuk petani pepaya, saya sudah membuktikan baik dari pertumbuhan, jumlah buah ataupun berat buah itu lebih besar dibandingkan yang tidak menggunakan produk NASA. Dan ini saya akui untuk ketahanan untuk jamur itu bagus, seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak pesan-pesannya dan terima kasih atas sharing-sharingnya tentang tanaman pepaya yang telah menggunakan produk NASA. Nah, demikian tadi mitra-mitra dimanapun Anda berada, bincang-bincang kita dengan Pak Joko, salah seorang petani pepaya yang bermitra dengan sebuah perusahaan. Dari Ambar Ketawang melaporkan, Adi Nugroho bersama kameramen Dimas dari Yogyakarta.